Halo, nama saya Emis Fikul Musir. Saya biasa dipanggil Fikul. Saya dari Trisakti School of Management Bekasi dengan NIM 2017-80118. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategik. Sebelum mulai lebih lanjut, kan juga harus mengerti apa arti manajemen strategik itu, yaitu keputusan yang diberikan, manajerial, dan tindakan yang menentukan kinerja panjang organisasi atau perusahaan yang di masa yang akan datang, yaitu strategi-strategi yang harus digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam manajemen strategik juga terdapat 5 model strategis manajemen yang diantaranya harus ditaati sehingga perusahaan ingin mencapai tujuannya. Yang pertama itu ada environment scanning, yaitu pemantauan evaluasi dan menyebarkan luas informasi dari lingkungan eksternal dan internal untuk kebutuhan perusahaan. Terus yang kedua itu ada strategi formulasi. Jadi formulasi itu seperti strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan dalam mencapai pasarnya. Terus yang ketiga itu ada strategi implementation. Jadi strategi implementasi itu bagaimana cara kita untuk mengeksekusi strategi-strategi yang sudah kita buat untuk besar di pasaran. Terus yang kelima itu ada feedback learning process. Dalam feedback dan learning process ini menjadi salah satu bagian penting karena kita bisa melihat feedback yang ada di pasar sehingga kita bisa mengevaluasi dan juga mengimprove produk atau jasa yang kita buat nantinya. Selanjutnya terdapat environment scanning, yaitu untuk memantau, mengevaluasi dan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan strategi yang akan diambil oleh organisasi. Di dalam environment juga terdapat macam-macamnya. Yang pertama itu ada nature, sosial, dan teks. Kalau nature itu seperti alam, iklim, yang sosial seperti ekonomi, hukum, dan politik, yang tes berpengaruh terhadap jangka waktu yang pendek ataupun panjang, seperti supplier, konsumen, aset, pemerintah. Terus selanjutnya terdapat 5 force model partner. Yang pertama itu ada masuknya kompetitor, yang kedua ada ancaman produk masuk atau produk pengganti, yang ketiga ada daya tawar dan pembeli, yang keempat ada persaingan antara pemain yang sudah ada. Selanjutnya ada research based view. Di dalam research based view terdapat 2 komponen yang penting. Yang pertama ada aset dan juga capabilities. Aset dibagi menjadi 2, yaitu aset tangible dan intangible, nyata dan tidak nyata. Yang kedua itu ada capabilities, di mana perusahaan seberapa mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk perusahaannya. Selanjutnya Vero Framework. Dalam Vero Framework terdapat 4 komponen juga. Yang pertama ada valuable, yaitu punya keunggulan bersaing di pasaran. Terus yang kedua ada rare, pesaing tidak bisa memiliki hal yang serupa atau ciri khas yang ada dalam produk tersebut. Yang ketiga itu immutability, tidak mudah ditiru. Terus yang keempat itu organization, bagaimana perusahaan mampu mengembangkan produk tersebut. Setelah kita berbicara banyak mengenai environment scanning, bisnis model, dan lain-lain, tidak lupa dengan formasi strategi, yaitu analisa dan perencanaan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dari perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu dengan menggunakan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yang mengidentifikasi kemampuan khusus perusahaan untuk mengetahui keunggulannya dalam pasar. Di dalam SWOT juga terdapat IFAS, EFAS, dan SFAS. Dari 3 komponen tersebut, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu bisa bersaing dengan baik atau tidak. Yang pertama itu ada IFAS, yaitu Internal Factor Analysis Summary, dan di dalamnya terdapat Strengths, Weakness, yang terdapat di internal perusahaan. Yang kedua ada EFAS, External Factor Analysis Summary, yaitu terdapat Opportunity dan Threat, itu terdapat dari eksternal perusahaan. Selanjutnya ada SFAS, Strategi Factor Analysis Summary, yaitu gabungan dari semuanya untuk menciptakan 4 alternatif strategi yang akan dilakukan dalam mencapai keunggulan kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai ada 3 konsep penting dalam strategi perusahaan. Yang pertama ada Directorial Strategy, yaitu arah tujuan perusahaan. Ada 3 di dalam Directorial Strategy, ada growth strategi, stability, retention, mengurai tingkat aktivitas dari perusahaan. Yang kedua itu ada portfolio analysis, yaitu industri di mana perusahaan bersaing lewat produk atau jasa yang dia miliki. Yang ketiga itu ada parenting strategi, yaitu bagaimana perusahaan mampu mengkoordinasikan sumber daya untuk meningkatkan kapabilitas yang dia miliki untuk mencapai persaingannya dan keunggulan kompetitif oleh kompetitor lainnya. Selanjutnya juga ada 2 yang sering jadi masalah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja. Yang pertama itu orientasi jangka pendek, yaitu kurangnya tujuan atau kinerja yang diukur dan juga sistem informasi yang tidak valid. Yang kedua itu ada goal displacement, yaitu perpindahan tujuan. Perpindahan tujuan ini terjadi karena tujuan yang sebelumnya kurang realistis, susah untuk dicapai oleh perusahaan, sehingga tujuannya diubah untuk memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi inti dari semuanya, manajemen strategi adalah bagaimana kita caranya untuk mengkoordinasikan yang sumber daya yang kita punya untuk mencapai keunggulan kompetitif yang ada di pasar, dan juga bagaimana cara kita untuk melihat peluang yang ada di pasaran dengan cara membuat formulasi dan strategi yang ada untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.